Ya, Karopise itu jenis kara. Kara yang hidupnya di perairan, tapi perairan yang dangkal. Ini bukan, kalau ini hidupnya di laut, kalau ini hidupnya di perairan yang dangkal. Perairan yang dangkal tapi yang sungai, yang pond, yang yang tidak asin, ya. Kemudian ada plantai yang masuk ke dalam plantai itu jenis mana? Semuanya plantai, kecuali ini ya. Kecuali ini, karena apa? Ini apa yang namanya? Jenis-jenisnya itu kandungannya itu berbeda. Sampai di sini jelas? Kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Jangan diam saja. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya. Biasanya kalau kingdom itu biasanya ada di apa? Hewan, tumbuhan. Ini biasanya divisi. Kerajaan, ini karena kerajaan ya. Kemudian Anda sudah diajari taksonomi ya? Sudah dapat taksonomi belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi biasanya ini anggotanya itu ciri-cirinya multiseluler. Kebanyakan dia itu eukariota, terus dia mampu berfotosintesis karena dia punya apa? Punya klorofil, ya. Anggotanya itu jumlahnya sampai sebegitu banyak dan mulai ditemukan itu ada pada sekian juta tahun yang lalu, ya. Sekian juta tahun yang lalu. Terus ini ya tadi dibilang secara evolusi dia nenek moyangnya ada di perairan, kemudian dia melompat, istilahnya Bu Buni senangnya ngomong melompat, dari perairan melompat ke darat, ya. Kemudian apa di sana? Ketika di perairan dia banyak mengandung, dia ada air di sana. Air bukan menjadi faktor kendala, ya. Kemudian ketika dia itu lompat ke darat, berarti yang tadinya di air kemudian di darat, tentunya kan harus ada apa? Organ-organ, harus ada organ yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya. Lingkungan yang baru itu apa? Ya lingkungan darat. Ya. Kemudian di daunnya apa? Nah ini kemudian ada apa? Stomata ini, karena stomata itu adalah organ untuk apa? Stomata itu ada organ untuk apa? Respirasi. Transpirasi, respirasi. Iya, berarti Anda tahu ya di sana ada apa, harus ada apa. Kemudian pada daun dia mulai terbentuk ada kutikula. Karena fungsi kutikula itu untuk apa? Fungsi kutikula untuk apa? Mengurangi penguapan. Mengurangi penguapan. Mengurangi evapotranspirasi, ya. Tadi benar. Kalau kemudian dari air melompat ke darat, tentunya tadi
tadi Bumi bilang harus ada organ yang mampu beradaptasi. Ya. Harus ada organ yang mampu beradaptasi. Nah, organ-organ itu ya bervariasi. Nah, variasi bukan hanya dari organnya saja. Ya. Dari evolusi ini kan di sana ada proses seleksi alam. Ya, kalau sudah ke seleksi alam berarti kaitannya dengan individu populasi. Siapa yang belum jelas antara individu dan jenis? Ada yang belum jelas antara individu dan jenis? Sudah jelaskah? Apa itu individu, Amira? Amira? Iya, Ibu. Apa Iya, itu Bu. individu? Individu itu apa? Yang mana, Ibu? Individu dalam populasi itu apa? Individu populasi itu kumpulan dari individu, Ibu. Oh, kok populasi kumpulan dari individu? Individu dalam apa? Dalam apa? Dalam apa, Yono? Individu itu apa? Apa individu, apa itu jenis? Nah, kalau orang sudah ngomong jenis, nanti bisa merembet. Jenis tergantung dari siapa yang ngomong. Kalau orang biologi, jenis itu mesti di sana ada interaksi, ada kemampuan interbreeding, ada kemampuan menghasilkan keturunan. Tapi kalau orang genetika, tentunya ngomong bahwa individu adalah kelompok organisme yang mempunyai susunan genetik yang sama. Orang embriologi ya sama saja, yang mempunyai embriologinya sama. Orang fisiologi yang mempunyai sistem yang sama. Jadi spesies atau jenis tergantung dari ahli yang ngomong itu siapa. Kenapa ini evolusi kaitannya dengan variasi, kemudian variasi dengan diversitas. Suatu organisme bisa berevolusi. Benar enggak? Benar enggak suatu organisme bisa berevolusi? Benar, Bu. Benar, Bu. Kenapa? Benar, Bu. Anda sudah dapat evolusi? Belum. Ya. Belum. Nanti semester depan ya, semester tahun depan ya. Tahun depan tuh baru ada evolusi. Nah, Cetakan sabun persegi. variasi itu, apa itu variasi? Dari variasi, kemudian banyaklah diversitas. Apa itu diversitas? Diversitas adalah apa? Keanekaragaman. Keanekaragaman itu karena banyak variasinya, jadi banyak ragamnya. Ragam-ragam itu adalah hasil dari evolusi. Dari mana? Dari sini dulu, dari plan akuatik dulu yang namanya apa tadi? Namanya apa tadi? Kara. Kara. Dari evolusinya itu mulai dari kara dulu, kemudian apa? Ketumbuhan darat. Tumbuhan daratnya itu yang pertama apa? Yang pertama ya lumut dulu. Lumut dulu. Dari lumut itu kemudian apa? Paku. Dari paku itu kemudian apa? Gimnos. Dari gimnos kemudian apa? Iya, angias itu apa dulu? Terus? Dikotil, baru monokotil. Baru monokotil. Jangan monokotil dulu baru dikotil ya. Jadi dikotil dulu baru monokotil. Dah?
Udah ya, udah jelas ya. Ingat-ingat, jadi dari kara dulu, kemudian, nah ini namanya kara ini, ya, kara itu ini wujudnya ini nih, yang melengkung ini kayak ini nih kara, ya. Jadi ini adalah pijakan dari akuatik ke terestrial, adanya di mana? Di kara. Kara ini yang hidup di perairan dangkal, dia ada di perairan tawar, menempelnya pada substrat dengan holdfast. Ini ada intervalnya ini. Ini namanya apa lagi? Interval ya? Nih. Segmen-segmen ini ada segmennya. Ini sebenarnya apa? Semacam daun, semacam batang. Di sini sudah ada alat untuk menempel, namanya holdfast. Ya, namanya holdfast. Ini masuknya ke dalam apa? Kloropise. Sudah jelas sampai di sini tanya. Ibu, maaf, itu kursornya itu nggak masuk ke presentasinya, Bu. Jadi poin yang ditunjukkan nggak kelihatan. Iya kelihatan. Yuk Kak Angel bunyi ora iso mlebokke. Ya. Terus sudah ya. Tapi yang jelas itulah, yang jelas. Jadi gambarnya karena kelihatan toh? Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Itu kan kayak batang, ada kayak daun. Terus yang kayak akar itu nempelnya di substrat itu pakainya apa? Pakai bendolan yang pakainya bendolan namanya holdfast. Bukan rhizome, bukan apa namanya? Bukan semacam akar itu namanya rhizoid, bukan. Tapi masih holdfast. Ya. Nih, dia mempunyai, ini karakternya si kara ya, mempunyai membran plasma yang mempunyai membran plasma yang berisi selulose. Selulosenya itu dari protein, ya. Selulosenya dari protein. Kemudian dia bisa fotorespirasi. Fotorespirasi itu biasanya dengan apa? Karena dia itu masih di air loh, ya. Masih di air berarti artinya air itu bukan faktor kendala. Bukan menjadikan kendala untuk hidupnya dia. Tapi ketika dia sudah melompat ke darat, kan air jadi kendala. Nah, air jadi kendala, yang tadinya air itu airnya melimpah sampai di darat kan air tidak melimpah, berkurang. Akhirnya kemudian apa yang berevolusi, yang beradaptasi untuk mengurangi itu? Ya, apa namanya? Peroksisom. Kalau di daun namanya sudah kutikula tadi. Ya, kutikula itu fungsinya untuk apa toh? Mengurangi penguapan air. Penguapan air artinya kemudian apa? Supaya dia bisa bertahan hidup di apa? Supaya dia bisa di darat. Di darat. Karena di air toh, dari air yang air itu bukan faktor kendala. Ketika sampai di darat ya bagaimana caranya supaya airnya itu tidak banyak menguap gitu loh. Kemudian di sana ada organ yang namanya apa? Kutikula tadi untuk mengurangi penguapan. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jadi, Jelas, Bu. Ya, dugaannya itu seperti ini. Ya, ada jaringan vaskuler, ada ini, ada ini. Nah, ini adalah evolusi untuk tumbuhan secara keseluruhan yang untuk beradaptasi di darat. Ini hanya gambaran besar saja. Nanti ketika sampai di lumut, ketika sampai di paku, ketika sampai di gimnos, ininya sudah berbeda. Evolusinya sudah berbeda. Ya, evolusinya sudah berbeda. Dah. Ini adalah dugaan-dugaan dia mulai beradaptasi mulai tahun sekian.
berapa ratus tahun sekian. Ini mulai beradaptasi pada tahun berapa ribu tahun, juta tahun sekian. Jadi yang beradaptasi itu hanya ini ya, sporanya di sini, jaringan pengangkutnya di sini, kemudian produksi ininya. Jadi ini evolusi tumbuhan itu seperti ini. Dimulai dari tahun sekian itu. Sudah jelas ya? Jelas ya? Jelas enggak? Kok diam saja? Jelas, Bu. Nah, Jelas, yang lain jelas, Bu. jelas ya? Nah, ini adalah pohon filogeni. Pohon filogeni untuk menggambarkan bahwa tumbuhan itu nenek moyangnya ada di mana berarti? Nenek moyangnya ada di mana? Tadi sudah dijelaskan nenek moyangnya ada di mana? Kara, Bu. Kara. Kara. Kara, Bu. Kara itu maksudnya apa? Kloropita. Chlorophyta. Kloropita. Jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi. Yang namanya klasifikasi itu dinamis. Dinamis itu artinya tidak statis. Kalau tidak statis artinya kemudian dia itu terus berkembang. Kenapa demikian? Tadinya klasifikasi kan hanya 2. Kemudian menjadi 3. Kemudian menjadi 4. Mungkin suatu ketika Setio nanti bisa mengungkapkan bahwa klasifikasi itu menjadi 15. Ya, klasifikasi. Mungkin suatu ketika nanti Setio ngomong, oh klasifikasi bukan hanya 10, bukan hanya 7, bukan tapi 15. Tetapi dia tentunya kan harus mempunyai dasar. Apa yang menjadi dasar kalau si Setio ngomong bahwa klasifikasi itu 15 itu loh. Kan masing-masing punya dasar ketika ngomong itu. Ketika orang ngomong bahwa klasifikasi dunia organisme itu hanya klasifikasi hanya tumbuhan dan hewan. Ya sah-sah saja ketika itu menjadi bagian besar-besar terbesar. Tapi kemudian dibagi menjadi 3, oh itu tuh ada protisannya di tengah ternyata yang kecil-kecil itu. Udah, oh bukan, itu domain itu ada ininya. Oh bukan itu menjadi 4, oh bukan itu menjadi 5, oh bukan itu menjadi 7. Nah, jadi tergantung dari setiap orang yang ngomong. Klasifikasi bisa sampai menjadi itu. Ini tadi bilang, mungkin Setio nanti suatu ketika ngomong, oh klasifikasi itu sekarang menjadi 15. Dasarnya apa? Dasarnya ini itu loh. Sekarang dikotil itu sudah sampai pada eudikotil. Ya, kalau Anda sudah sampai pada angiospermae nanti ada pembagian kelas dikotil, kemudian monokotil. Dikotil itu bukan hanya dikotil tok sekarang, sampai ada eudikotil. Ya, sampai pada itu. Ininya apa? Dasarnya terus kalau sekarang zamannya sekarang yang sudah sampai pada genetika. Ya, sudah sampai pada genetikanya. Jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, nah, ini kursornya enggak kelihatan, tapi Anda bisa perhatikan aja. Nanti Anda bisa lihat, bisa download sendiri ya. Yang namanya dari kara kemudian ke lumut. Di lumut itu kan ada kelas-kelasnya toh. Kalau Bu Muni nanti ada pertanyaan yang ngomong bahwa lumut itu dibagi menjadi berapa kelas? Menjadi 3 kelas. Kemudian Anda menjawabnya itu bolak-balik, Bu Muni akan salahkan itu. Karena secara evolusi itu sudah jelas. Markhantiaceae, Anthocerae, terus satunya apa? Musky. Musky itu adalah yang paling terakhir karena musky itu kan lumut yang
lumut yang sejati. Lumut sejati itu cirinya sudah seperti ini. Kemudian dari lumut sejati lompat lagi ke pteridophyta. Dari pteridophyta itu ini. Nah, ya, jadi besok kalau Anda ditanyakan sama ini apa yang namanya klasifikasi ini, Bu Murni kalau sama Bu Murni tidak boleh dibolak-balik ya, karena ini sudah ada urutannya. Begitu juga dengan apa yang namanya paku sejati. Kenapa paku itu sudah mempunyai berkas pengangkut, kok masih dimasukkan ke tumbuhan tingkat rendah? Tumbuhan yang apa? Tumbuhan tingkat rendah. Karena apa? Ada yang berani menjawab? Karena reproduksinya masih menggunakan spora. Nah, pinter, bagus. Karena reproduksinya masih menggunakan spora, jadi dia masih masuk ke dalam kriptogami. Bukan, meskipun dia itu sudah mempunyai berkas pengangkut. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Ada yang tanya? Bu, boleh izin bertanya? Iya, boleh sekali. Nah, itu tuh yang ada yang Lycophytes sama lumut itu bedanya apa? Lycophyta. Itu yang di samping paku ini nah. Di samping paku ada Lycophyta. Lycophyta itu masuknya apa toh? Lycophyta masuknya apa? Masuk ke vaskular. Masuknya ke mana itu Lycophyta tuh? Lycophyta itu masuknya ke paku. Paku bukan lumut. Ini kan evolusinya mulai dia dari ancestral, dari nenek moyang. Jadi tumbuhan nenek moyangnya itu ada alge. Alge di sana itu ada yang namanya Chlorophyta. Chlorophyta salah satunya anggotanya adalah kara. Iya, paham. Paham, sudah paham sampai situ. Nah, dari kara itu dia masuk, dia melompat ke lumut. Dari lumut itu marhantia, lumut tanduk, dari lumut tanduk kemudian ke muski. Nah, muski itu kan lumut sejati. Bu Murni bilang, besok kalau ada pertanyaan itu tidak boleh dijawab bolak-balik. Muski dulu baru iki. Karena apa? Secara evolusi itu ada garisnya. Ini garisnya. Nah, kenapa dia muski diletakkan paling ujung? Karena tentunya secara evolusi dia berkembangnya itu sudah lebih lebih ke sana, lebih maju. Ya, dari muski itu kemudian dia ke Lycophyta. Lycophyta itu apa? Paku masuknya, Mas. Lycophyta itu masuknya paku. Ya, paku itu apa? Paku itu biasanya di sana dibedakannya itu apa? Antara yang homospora dengan yang heterospora. Sudah jelas? Jelas. Homospora dan heterospora itu juga ada paku peralian. Ya. Ada paku peralian. Nah, dari homospora itu kan dari dari lumut ke homospora dulu. Dari homospora kemudian ke maksudnya anggota-anggota homospora, ya. Kemudian dari homospora ke anggota heterospora. Dari ke paku peralian. Dari paku peralian baru ke paku heterospora. Kenapa demikian? Karena pada paku heterospora itu dia mempunyai ciri khasnya adalah karena hetero, jadi tidak sama. Dia punya gamet yang gede dan gamet yang kecil. Tuh. Cirinya tuh di situ. Gamet yang besar dan gamet yang kecil itu pada paku heterospora. Ya. Nah, gamet besar dan gamet kecil itu nanti berkembang akan menjadi ante dan arche. Yang besar menjadi arche, yang kecil itu menjadi ante. Nah, dari sana kemudian reproduksinya itu berkembang biak lagi, berkembang tentang pakainya apa, kemudian dia mulai dari
paku, lumut dan paku itu adalah tumbuhan yang seedless, tidak menghasilkan biji. Tapi ketika masuk ke gimnosperme, dia menghasilkan biji. Bijinya itu adalah biji terbuka. Ya. Dah dari gimnosperme kemudian ke angios. Di angios di sana dikotil dulu, kemudian baru monokotil. Jelas? Jelas enggak? Jelas, Bu. Siapa yang belum Terima jelas? kasih. Yang belum jelas siapa? Coba tunjuk jari yang belum jelas, pakai raise hand, tunjuk jari. Bu, saya belum jelas di sini, nanti biar diterangkan lagi sama Bu Murni. Sudah jelas belum? Sudah? Kalau sudah kita lagi ke sini, ya. Ini adalah zaman-zamannya. Jadi pada zaman Proterozoik, algae, si algae itu yang tadi green algae, yang apa green algae itu di sini sudah mulai berevolusi. Kemudian pertengahan Paleozoik, dia pertama ke daratan, ya. Kemudian akhir dari Paleozoik, dia di sana ada mulai ada ini, mulai ada vascular plant, ya. Vascular plant ini tentunya mulai dari apa? Tadi vascular plant mulainya dari apa? Ayo. Aku. Kalau di lumut itu baru seolah-olah, ya. Dari paku itu sudah mulai ada vascular plant. Jadi pada Paleozoik akhir itu vascular plant sudah mulai ada. Kemudian mungkin akhirnya ini sudah akhir di ujung sudah mulai ada biji di sana, ya. Bijinya itu apa? Bijinya biji-biji yang masih Terbuka. Terbuka. Yaitu anggota dari gimnosperme. Kemudian anggota dari apa yang namanya flowering itu berarti mulainya dari mana? Dari angios itu pada zaman itu. Kemudian pada zaman Cenozoik itu sudah mulai ada polinasi oleh siapa? Oleh insek. Dah, jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Zamannya, ada masa-masanya. Oh, berarti Proterozoik itu mulai tumbuhan itu muncul, ya. Jelas ya? Ada yang tanya enggak sampai sini? Ya. Ya, meskipun seperti ini, tetapi yang namanya fosil, suatu organisme fosil ketika jadi ada syaratnya suatu organisme itu bisa jadi fosil. Tumbuhan itu dianggap lembek, dianggap tidak keras karena fosil itu biasanya dari organ-organ yang keras, ya, itu fosil. Nah, dan tidak semua organisme juga bisa menjadi fosil, ya. Nah, di dugaan sementara kan semuanya kan juga dugaan perkiraan manusia. Dugaan sementara bahwa yang namanya fosil tumbuhan itu ada di India. Nah, dari paku, namanya apa? Glossopteris. Glossopteris itu dugaannya adalah fosil paku, tingginya sampai sekitar 12 sampai 20 meter, daunnya seperti lidah
Ya, daunnya seperti lidah itu dugaan bahwa yang namanya paku ada yang menjadi fosil, itu namanya Glossopteris. Nah, ya. Nah, ini apa? Memang ini kan ciri dari tumbuhan kan itu tidak mempunyai daya gerak atau berpindah tempat. Jadi istilahnya itu dia hanya sedentar. Sedentar itu dia mampu bergerak sedikit saja. Tapi apakah demikian? Apa demikian? Tentunya yang bergerak itu bukan yang bergerak, tentunya yang sedentar, yang ininya sedikit bergeraknya sedikit itu adalah apanya? Bijinya. Mengapa demikian? Karena persebaran suatu itu harus ada yang harus ada agennya, agen pembawanya. Karena si tumbuhan itu adalah pasif. Sementara yang punya mobilitas itu adalah hewan. Ya. Bisa enggak tumbuhan itu berpindah dari ini kemana? Nah, ini ada mata kuliah tersendiri. Kalau Anda sudah sampai pada semester berapa nanti bisa mengambil mata kuliah pilihan, namanya biogeografi. Nah, biogeografi itu di sana ceritanya ada cerita evolusi, ada cerita distribusi tumbuhan ataupun hewan, masa lampau sampai masa sekarang. Ya, itu ada ininya, ada ilmunya sendiri, namanya biogeografi. Ilmunya multidisiplin. Nanti siapa yang tertarik bisa ambil. Pengampunya siapa? Pengampunya Bu Murni dan Pak Baskoro. Jelas ya? Kemudian apa yang namanya ini kan ciri-ciri mempunyai tubuh yang tersusun dari banyak sel yang berlainan dan membentuk jaringan dan organ, mempunyai organ seks yang tersusun banyak tambahan, menghasilkan keturunannya sifat embrio berkembang sebagian diberi. Nah, ini adalah menempatkan alge kecuali cyanophyta. Cyanophyta ini bisa disebut cyanophyta ketika apa? Bisa disebut cyanobacteria. Ya. Nah, cyanophyta ini dimasukkan ke dalam protista. Bisa masuk ke cyanophyta ketika apa? Bisa masuk cyanobacteria ketika apa? Jelas enggak? Kok ini jadi muter-muter gini, Bu? Kok ini jadi muter-muter begini? Iya, karena memang ini ceritanya cerita evolusi, ya ceritanya terkait sama evolusi, makanya dia dibilang tadi di sana di atas. Kapan itu tumbuh? Kapan? Pada zaman Devonian ini yang tumbuh, pada zaman Prekambian ini yang tumbuh, pada zaman ini yang tumbuh itu loh. Kaitannya dengan evolusi. Ya. Kemarin kan sudah dibahas, kalau yang namanya biodiversitas tumbuhan itu ada disinggung tentang evolusinya sedikit, jadi kita tahu asal muasalnya itu tumbuhan itu dari mana. Tetapi kalau sudah sistematika tumbuhan, karena apa tadi kemarin, Bu Buni? Karena pokok bahasanya bahasan yang diungkap itu berbeda. Kalau sistematika tumbuhan itu ada apanya? Ada taksonominya dan ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu masuknya ke apa? Masuknya ke evolusi. Ya. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jadi kalau sistematika tumbuhan itu ada
nyinggung-nyinggung dikit tentang evolusinya. Ini karena apa? Biodiversitas juga tentang keragaman. Tadi kan ada toh keragaman itu dari mana? Dari variasi, dari banyaknya variasi hingga beragam. Beragam itu variasi itu datangnya secara evolusi. Nah, makanya kemudian ini dikaitkan dengan evolusi. Biodiversitas juga dikaitkan dengan evolusi. Ya. Key moment itu apa artinya? Jadi yang menjadi acuan, menjadi dasar, yang menjadi kunci bahwa yang namanya tumbuhan itu berevolusi dari dari tumbuhan laut ke tumbuhan darat. Ini adalah key momennya, adalah faktor-faktor yang menentukan bahwa dia itu mampu beradaptasi. Jadi Bu Murni bilang kalau Bu Murni ini transisi tulen kan Bu Murni bilang melompat dari air ke darat. Tentunya di sini ada apa saja? Ada stomata, ada kutikula, kemudian di akarnya juga dia mulai beradaptasi dengan akar gitu ya. Kalau tadinya hold fast, di kara itu tadinya hold fast, di sini mulai jadi apa? Rhizoid, Bu ada rhizoidnya Bu, ada ininya, ada ini. Nah, kemudian dari situ dia berevolusi lagi, perkembangan vaskuler sistemnya, jaringan vaskulernya, karena dia sudah di darat. Sudah di darat kan berarti dia sudah punya akar itu semacam akar, kalau masih awal-awal kan masih baru semacam akar. Dia itu sudah di ini berarti sudah ada akarnya, mampu menyerap apa yang ada di akar, kemudian lewat berkas pengangkut itu sampai di atas diolah, kemudian diturunkan ke bawah lagi lewat berkas pengangkut lagi, ya toh. Kemudian ada yang diubah menjadi lewat fotosintesis. Nah, dah itu toh. Nah, dari sana kemudian berevolusi lagi ke heterospori yang tadi Bu Murin cerita. Kan homospora. Homospora itu adalah yang sporanya bentuk dan ininya sama. Bentuk dan besarnya sama. Itu yang homospora. Ini ada pada apa ini yang evolusi heterospori? Ada pada paku, ada pada paku ya. Jadi awalnya itu bentuk dan ukurannya sama itu pada jenis-jenis yang homospora, kemudian berevolusi lagi. Oh, ternyata bukan hanya sama toh. Ini ada yang lebih besar dan lebih kecil. Yang gede itu menjadi archaegonium, yang kecil itu menjadi ante, jadi jantan, jadi betina dan jadi jantan gitu loh. Ini yang heterospori. Ya. Kemudian berkembang dari situ menjadi biji yang masih telanjang. Ya, biji yang masih telanjang itu adanya di mana? Adanya di gimnos. Kemudian apa? Dari sana Bu, biji itu tidak telanjang toh, dia ada yang tertutup, adanya di angiosperme. Angiosperme itu enggak ini harus ada di angiosperme itu jadi dikotil dan monokotil. Itu sudahkah paham? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, ini Jelas, yang Bu. ini yang tadi diinginkan sama Bu Murni tadi. Sampai di sini ada yang tanya. Sampai di sini ada yang tanya. Permisi Bu Murni. Iya, tidak apa-apa, mau tanya apa? Saya nggak tanya, tapi saya mau bilang kalau saya hadir, Bu. Sopo? Siapa? Adelita, Bu. Yo, wis engko tak absen deh nanti ya. Nih ya. Ya, makasih Bu Murni. Yo, wis tak pikir arep takon. Sudah, ya. Perhatikan lagi ini yang kara ya. Kara ya. Kara itu tadi Bu Murni bilang lagi, kara itu adanya kan di air toh. Airnya tapi di air yang bukan air asin.
Dia bukan air asin, dia berarti mungkin ada di sekitar sungai, mungkin bisa juga jadi di danau. Artinya yang tidak asin, ya. Dia kemudian mempunyai siklus hidup yang haploid. Haploid itu berarti kan N terus toh? N iya toh? Haploid terus toh? Ya, Bu. Enggak ada diploidnya. Jadi enggak ada pergiliran keturunan, enggak ada fusi antara gamet jantan dan gamet betina. Karena apa di sini? Haploid sama, ya. Kemudian dia sudah mempunyai dinding sel. Kalau sudah mempunyai dinding sel, artinya dia itu sudah mempunyai selulose. Selulose itu adanya biasanya pada dinding sel, ya. Selulose, dinding sel berarti ada di itu, ya. Kemudian dia mempunyai sitokinin. Sitokinin itu apa toh sitokinesis? Sitokinin. Sitokinin itu kan apa itu sitokinin? Ayo coba. Enzim ya? Iya. Sitokinin sitokinin itu loh. Sitokinin. Hormon bukan? Hormon perangsang tumbuh ya toh. Nah, udah. Kemudian apa? Jadi ini si Charophyta itu ciri-cirinya sudah semacam ciri-ciri ini apa? Ciri-ciri yang ada pada dunia tumbuhan. Memang dia masuknya Chlorophyta. Chlorophyta itu memang masuknya ke apa? Chlorophyta yang anggota-anggota yang mempunyai klorofil, berarti dia autotrof, berarti dia itu adalah tumbuhan, hanya hidupnya di apa? Hidupnya air, ya. Dah. Nah, ini adalah tadi ya Kara di sini. Kemudian dari Bryophyta itu mulai di sini sudah mulai ada kutikula dan sebagainya. Ya, di sini masih di Pteridophyta itu masih seedless, ya. Tapi nanti kalau sudah sampai gymnos itu adalah seedless-nya hilang karena di sana sudah mulai ada biji, tapi bijinya masih terbuka dan masih terbuka. Dah jelas? Sampai di sini ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Tidak ada. Oh, enggak ada, tanya dong. Nah, ini sama saja ya ininya ya. Sama saja tadi ya. Jadi vascular vein itu mulai dari sini sudah mulai ada embrio. Kalau sudah ada embrio berarti kalau di sini tadi kan masih haploid toh. Di Charophyta itu masih haploid. Kalau sudah di Bryophyta sudah mulai ada embrio. Makanya kemudian dari sini mulai dari Bryophyta juga disebut embryophyta karena sudah berkembang di sana antara gamet jantan dan gamet betina itu ada, ya. Kemudian di sana mulai ada jaringan pengangkut antaranya lumut sama paku, ada jaringan pengangkut. Terus antara paku dan gymnos itu masih ada seednya mulai di gymnos. Kemudian ada bunga-bunganya mulai di angiosperme. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Ibu, Iya, apa? Ibu mau tanya? berarti di masing-masing perkembangan organ itu ada tahapannya tersendiri. Misalkan tadi di Bryophyta ada perkembangan apa, di paku, di gymno, dan angios gitu ya, Bu? Iya dong. Kan dia harus beradaptasi. Ya? Dia harus beradaptasi di situ. Ya enggak? Nih. Dia harus beradaptasi di sini. Mas Bryophyta ada apa tuh di sana? Di sana kan dia tuh baru sampai di darat. Ya toh? Di sini baru haploid, di sini sudah diploid. Karena apa? Di sini sudah ada gamet jantan dan gamet betina. Di Acanthiophyta itu sudah ada gamet jantan dan gamet betina. Meskipun nanti perkembangbiakannya, reproduksinya itu baik secara aseksual maupun seksual. Bisa dia seksual, aseksual. Seksual itu ketika ada pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Aseksual itu bisa dengan fragmentasi, dengan ini, dengan itu. Ya, jelas enggak?
Jelas, nggak? Bu. Yang tanya itu tadi Jelas, Bu. jelas ya. Jadi ini ada tahapan pemilihan, ada apa? Karena dari Brio-Pita ke Paku itu di sana mulai ada apa? Jaringan pengangkut, ya toh? Ada jaringan pengangkut. Kemudian di sini apa? Tapi di sini masih spora alat perkembangbiakannya, ya jelas. Dan di sini belum ada biji, ya jelas. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya jelas. Ya, sama saja di sini. Ya, ya, bisa dilihat nanti. Nah, ini gambarnya Kara. Tadi kan ada kemomen, ya kemomennya dari air ke darat. Nah, ini transisinya ke darat seperti apa? Ya sama. Yang tadinya itu di shallow water, ya shallow water, kemudian dia pindah ke daratan, berarti dia itu kering. Ya. Kemudian adaptasinya seperti apa? Dia punya kutikula ini yang untuk mengurangi penguapan. Dah. Jadi kutikula itu sebetulnya organ untuk transisi, organ transisi dari darat ke dari laut, dari air ke darat. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekarang diversitasnya apa saja? Brio-Pita. Brio-Pita itu moyang tumbuhan kah? Ya moyang tumbuhan, tapi di apa kemudian moyang tumbuhan, tapi pada organ yang punya pembuluhnya, yang ada pembuluhnya, ya. Karena apa di sana? Brio-Pita itu nanti mulai dari muski, ya, lumut sejati itu seolah-olah, gitu, baru seolah dia kan belum punya berkas pengangkut, yang sejati kan belum punya, jadi baru seolah-olah dia mempunyai itu, meskipun strukturnya itu masih sederhana, ya. Sederhana, terus hidupnya di tempat basah, dia belum punya berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu ada pada baru seolah-olah itu ada pada muski. Dia masih harus hidup di tempat yang basah, di tempat yang panas dia enggan, dia nggak mau. Jelas enggak? Bingung kah? Bingung? Halo? Halo, halo? Halo? Iya, Bu. Bingung? Bu, untuk yang muski masih bingung, Bu. Masih. Halo, Jadi Bu. muski itu kan anggota dari kan mulai dari mana toh? Dari Marhantiopita. Dari Marhantiopita kemudian ke Anteseros, Anteseropsida. Dari Anteseropsida baru ke muski. Ya. Nah, si muski ini meskipun dia tidak mempunyai berkas pembuluh yang asli, baru seolah-olah dia ada berkas pembuluhnya. Karena di muski itu di sana seolah-olah sudah ada akarnya, seolah-olah dia sudah batang, seolah-olah dia sudah daun. Dah, itu ada pada lumut sejati. Jelas? Jelas. Muski, Iya. muski, ya. Nah, Ibu. ya. Mau tanya? Iya, Bu, mau tanya, bisa mohon dijelaskan yang poin kelima, Kak, Bu, yang poin terakhir itu. Apa tuh yang mana tuh ini? Tetapi berdasarkan catatan fosil kan belum sampai ke situ ya. Berdasarkan catatan fosil, tadi kan Bu Muri di atas bilang, tidak semua organisme itu bisa memfosil.
Jadi yang fosil itu adalah organisme-organisme tertentu yang bisa apa? Tetapi kalau di paku, ya orang ngomong bahwa tidak ada fosil tumbuhan, orang ngomong bahwa tidak ada fosil-fosil lumut. Karena apa? Dia itu organisme yang lembek termasuknya. Oh iya Bu, paham. Lembek, paham toh? Iya paham. Nah, Bu Muri tadi bilang, loh Bu, tapi kan itu tadi Ibu bilang bahwa yang namanya paku itu, iya, ya di paku itu sudah ada sketsanya, gambaran-gambaran bahwa di sana dulu itu paku itu gambarannya seperti ini, seperti ini, seperti inilah. Orang menduga fosil dari paku ditemukan di India. Ditemukan di India namanya apa tadi? Glossopteris. Glossopteris yang tingginya itu 12 sampai 20 meter dengan daun seperti lidah. Lidah. Itu ya, jelas ya? Iya jelas Bu. Terus apalagi apa yang ditanyakan? Apalagi yang ditanyakan? Nih toh. Udah ya. Embryopita. Mengapa sudah dari tumbuhan darat? Tadi kan dari kara ke lompat ke tumbuhan darat. Tumbuhan daratnya itu apa yang pertama itu menjadi itu di sana adalah lumut. Ya. Ya. Lumut itu adalah tumbuhan, jadi tumbuhan darat yang sudah mulai bisa sudah disebut dengan embryopita. Kenapa Bu? Kok disebut? Karena di sana sudah mulai ada apa? Fusi antara gamet jantan dan gamet betina. Di dalam Marchantia polymorpha itu sudah mulai ada apa yang namanya pembentukan sigot karena di sana sudah ada gamet jantan dan gamet betina. Jelas? Jelas? Di sana juga sudah mulai ada kutikula. Karena apa? Kutikula di sini adalah fungsinya tadi untuk mengurangi Mengurangi Penguapan. penguapan. Ya, untuk mengurangi penguapan. Sudah jelas ya? Jelas ya? Ya, sampai di sini ada yang tanya lagi? Ya. Nih. Oh, nanti kok kayak momen lagi. Nah, ini ya. Jadi air sama yang terestrial. Ya. Kalau di sini air itu sebagai filter. Dia proses pengambilan makanannya lewat proses apa di sini? Difusi. Gitu? Lewat proses difusi pengambilan makanan di sini tuh. Pengambilan makanan di air. Kalau di darat di sini, di darat, pengambilan makanan itu sudah lewat apa? Tadi Ibu Buni bilang? Lewat apa? Ya lewat akar. Lewat akar, kemudian naik ke atas, di atas diolah, diturunkan lagi, sudah lewat apa? Berarti di sini, di darat itu kan juga mereka tetap harus ada apa? Ada organ-organ yang untuk beradaptasi. Udah jelas? Jelas enggak? Bentar ya, Bu Murni kuliah dari tadi pagi, kepengen banget minum. Minum dulu bentar ya. Halo? Iya, Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Dari tadi pagi dulu. Bentar, tak minum aja, bentar.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haus banget ternyata. Nyinden terus dari tadi pagi. Udah, sampai di sini ada yang tanya. Dan sampai lumut itu sampai ini kan juga dia harus tumbuhnya itu juga enggak harus kering-kering banget toh. Harus ada di tempat lembab. Kalau dia kering pasti dia itu akan seolah-olah itu mati dia. Ketika ada air lagi dia baru itu. Jadi kalau lumut itu kalau kondisi lingkungan itu memungkinkan, artinya memungkinkan, dia kan punya syarat tumbuh yang apa? Syarat tumbuh yang harus lembab itu. Dia kemudian bisa tiduran dulu lah. Tapi ketika dia disiram air, dia pasti akan tumbuh lagi. Ya. Kayak momen tadi kan sudah ini sudah di ini. Jadi transisi ke land, kemudian di sana berkembanglah ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian itu. Udah jelas ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kenapa dia itu kemudian sukses ya? Suatu tumbuhan itu kemudian sukses di darat. Artinya kemudian dari air kok. Halo. Iya, Bu. Dari air kemudian dia itu pergi ke darat, melompat ke darat, di darat kok kemudian dia itu bisa sukses. Tentunya tadi bilang Bu Murni ada organ-organ tertentu yang harus beradaptasi dengan kondisi yang ada di darat. Ya. Salah satunya dengan apa? Dengan ini kutikula, kemudian menukannya stomata, kemudian karena ada ini, dan ada ini. Ini untuk secara keseluruhan, bukan hanya untuk di lumut saja. Kan ini kan reasonnya tumbuhan sukses dari air ke darat. Reasoningnya itu reasoning sukses dari air ke darat. Itu ya. Jelas ya? Jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Dah. Nih. Ini adalah apa tadi? Transisi to land itu sekian ribu tahun yang lalu. Ya. Kemudian ini gimana? Air dia itu tidak bermasalah, di darat bermasalah. Ya. Alge itu maksudnya yang kara itu tadi, yang hidup tumbuhan yang hidup di air, dia makanannya itu tidak harus mengambil makan karena dia itu sudah terdifusi secara otomatis karena dia hidupnya di air itu tadi, sehingga mineral ataupun makanan-makanan itu sudah terdifusi lewatnya proses difusi, ya toh, masuknya ke tubuh itu secara keseluruhan lewat proses difusi. Jelas ya? Dah? Ini udah ya. Nah, sampai di sini ada yang tanya. Ini adalah keterangan tadi di sana di atas. Jelas ya? Ya, itu membutuhkan organ reproduksi yang baru. Kalau alge sementara kan dia bisa hanya proses pembelahannya saja, proses duplikasi itu sudah bisa jadi. Jadi kalau di alge itu secara seksual dan aseksual, jadi dia sudah bisa reproduksinya itu sudah bisa aseksual dan aseksual, seksual dan aseksual. Nah, aseksual ini juga merupakan salah satu pertahanan diri juga, karena dia sudah berkembang biak secara aseksual, jadi dia sudah bisa berkembang biak banyak, bisa artinya ada keturunannya, ada berkelanjutannya itu. Ya. Plant divided. Ini kan klasifikasinya ini, ya. Klasifikasinya ada yang pakai vaskular dan ada yang tidak pakai vaskular. Ini mengapa ini disebut? Nah, jelas ya ini ya? Sampai di sini jelas? Jelas, Bu.
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini tadi sudah, di atas sudah. Nih. Ini apa? Ya, ini kekurangan ini juga akan tidak cukup, tidak bisa berkembang, Ya, sudah ya itu ya, udah ya. Sampai di sini ada yang tanya. Reproduksi tulen, reproduksi online. Reproduksi ini tadi kan sudah bilang. Alge tadi yang hidupnya di air, dia kan tadi sudah secara perkembangbiakan bisa generatif, bisa apa? Bisa vegetatif, bisa apa namanya? Aseksual dan seksual. Tadi aseksual dan seksual ini sebenarnya bukan pertahanan juga, karena secara aseksual dia sudah berhasil, ya sudah tambah banyak itu loh. Tetapi kalau di darat dia kan membutuhkan apa saja, membutuhkan lingkungan yang memungkinkan gitu loh, yang memungkinkan untuk dia itu bisa bertahan, bisa berkembang biak itu loh, ya. Sampai di sini jelas enggak? Artinya kok pada menunggu ya, berarti orang jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jangan diam dong. Ya, ini apa namanya tadi ini reproduksinya, siklus hidupnya itu seperti ini. Ini gambar apa tadi? Ini kayaknya gambar muski nih, Lumut. Muski, bener muski, ya. Muski itu ya lumut. Ya. Nih, klasifikasinya tadi di sana sudah disinggung sedikit di atas itu tadi ya. Ada yang vaskuler, ada yang non vaskuler. Yang vaskuler itu biasanya ada yang siklus. Berarti ini apa kalau yang siklus? Paku. Oh, benar. Kemudian ada yang sit. Sit itu juga yang ada yang close, ada yang terbuka dan tertutup. Ya, itu klasifikasinya seperti itu. Nah, ini adalah plan classification. Oh, ini klasifikasi sampai di tumbuhan tingkat tinggi, sampai di angiospermae. Udah ya. Plan kingdom itu sudah. Ya, ciri-cirinya seperti itu. Nanti kita lanjut di sama toh ini. Nanti di sini juga sama. Ancestornya di mana ini? Evolusi dari ini. Ancestornya di mana? Ancestornya non vascular plant, berarti ada di apa nih? Non vascular plant berarti ada di lumut. Nanti dari lumut ke paku. Ini di sini apa ini? Ini pakunya paku apa di sini? Ini dari paku ke gimnos. Dari gimnos ini apanya di sini? Mulai ada apa di sini? Nanti dari gimnos baru ke anios. Itu sudah evolusi di tumbuhan tingkat tinggi. Itu udah ya. Jelas enggak? Ini nanti Bu Buni bilang, yang namanya klasifikasi itu biasanya dia itu dinamis. Kalau dinamis artinya tergantung dari siapa yang ngomong. Kamu ngomong bahwa itu yang namanya protopita, itu yang namanya talopita, itu dari siapa saja terserah. Sah-sah saja ngomong, asal di situ disebutkan yang ngomong itu adalah Setio. Kalau Setio itu ngomong klasifikasi secara tradisional itu terdiri dari ini itu loh ya. Jadi ketika nanti Anda itu KP, baik KP ataupun TA, ketika Anda menyebutkan klasifikasi itu harus jelas ya.
Ketika Anda ngomong itu harus jelas. Jelasnya apa? Disebutkan bahwa ini loh, Setio itu ngomong kalau klasifikasi sekarang itu dasarnya jadi dibagi menjadi 20 itu. Kalau Amira ngomong itu oh klasifikasi cuma 6 tok kok. Ya, yang 6 tok yang ngomong 6 itu siapa itu loh. Terus ini talopita. Talopita itu berarti tumbuhan yang bertalus. Kalau tumbuhan bertalus berarti dia belum punya embrio. Tadi kok Bu Muni kan bilang toh ini ya. Lumut pun kan juga berbeda di situ. Kapan mulai ada embrio? Kapan mulai jadi talopita ada yang berembrio enggak? Talopita ada yang berembrio enggak? Talopita ada yang berembrio enggak? Nah tergantung. Chloropita ini masuknya talopita. Ya. Masuknya talopita ini berarti adalah organisme-organisme yang apa? Yang bertalus. Ya. Yang bertalus itu berarti mempunyai talus. Nah, ini kalau sudah pada tumbuhan ini adalah kalau sudah pada land plant itu adalah kriptogami dan panerogami. Kriptogami itu dari talopita, jadi artinya dari tumbuhan yang bertalus sampai pada pteridopita. Kenapa pteridopita masuk ke dalam kriptogami? Tadi Bu Muni sudah jelaskan kenapa? Karena apa? Berkembang biak masih menggunakan spora. Berkembang masih dengan spora sehingga disebut kriptogami. Kalau panerogami itu sudah mulai dari yang berbiji. Berbiji itu artinya apa? Yang terbuka dan tertutup. Di sini monokotil dan dikotil. Kenapa kok ini? Ini kebalik, harusnya dikotilnya di sini baru monokotil. Tergantung dari Anda membahasannya seperti apa. Kemudian lichen, ya ini sisi kan ada lichen. Bu, kenapa itu lichen di situ kan harusnya kan karena lichen itu kan adalah tumbuhan yang simbiotik antara cyanobacteria dan apa? Cyanobacteria dan apa? Jamur. Cyanobacteria dan jamur. Ya, cyanobacteria lichen. Harusnya kan enggak di situ. Ya, kalau enggak di sini nanti Anda tidak dikenalkan. Bukan seperti itu tentunya. Memasukkan lichen ke sini juga ada dasarnya. Karena di sana apa? Di sana adalah ya tadi apa yang namanya? Simbiosis antara cyanobacteria dan jamur, dan cyanobacterinya itu tidak semua cyanobacteria. Ya. Fosilnya. Ini katanya kok tadi kayaknya enggak ini ya enggak ada yang namanya fosil. Ini ternyata di sini ada. Tapi yang Bu Muni tahu kalau di biogeografi itu besok siapa yang mau ambil biogeografi silahkan ambil. Di sana adalah mata kuliah yang menarik sekali, ya, menarik sekali, ya. Nah, kalau di sana nanti kita pelajari waktu yang namanya waktu geologi. Waktu geologi itu apa? Zaman masa yang ngomong bahwa di sini zamannya masanya sekian, kemudian tumbuhan yang hidup sekian. Nah, itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan apa ya? Dengan waktu geologi. Jadi waktu kaitannya dengan masa. Kurang lebihnya Bu Murni mohon maaf. Sekian dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bu, permisi, saya izin bertanya. Tadi kan alga yang terlibat dalam evolusi tumbuhan itu yang Chara, Chlorophyta. Nah, sedangkan makroalga yang lain juga terlibat apa enggak ya, Bu? Itu kalau di filogeni terlibat itu terlibat bagaimana? Artinya gini dulu, tak terangkai dulu ya. Di alge itu kan ada klasifikasinya, gitu. Ada chlorophyta,
ada apa yang namanya Rhodophyta. Ini yang makro ya, Anda berpikiran yang jangan kayak memang yang namanya alge itu makro dan mikro. Ya. Mikro itu ada anggotanya dewe. Anggotanya mikro itu masuk ke dalam protista. Anggotanya makroalga itu ada sendiri. Di dalam mata kuliah ada yang namanya mata kuliah fikologi. Mata kuliah pilihan. Itu dia menceritakan makroalga yang apa? Sampai ke kulturnya. Bagaimana kulturnya, bagaimana sifatnya, itu fikologi. Ya. Kalau yang di sini yang dimasuk ke dalam tidak sampai itulah satu pokok bahasan tidak identik, tidak equal dengan satu mata kuliah. Ya. Jadi hanya dibahas sedikit-sedikit saja. Kemudian pertanyaan, Bu, itu terlibat enggak? Nah, sekarang Bu Muni tadi makanya Bu Muni tadi runutnya itu seperti itu. Yang makroalga itu ada di fikologi, yang mikroalga itu ada di protista, tetapi tidak yang biodiversitas ini hanya makroalga saja. Makroalga pun itu kita ambil sedikit-sedikit. Karena apa? Karena ada bahasanya nanti di psikologi itu sampai ke siklus, sampai ke kulturnya itu. Kalau di biodiversitas tumbuhan ini hanya satu pokok bahasan saja tentang makroalge. Ya, tentang makroalge hanya satu pokok bahasan saja. Sudah itu ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian kaitannya bagaimana Bu dengan ini kan biodiversitas kita ambil, kita kenalkan sedikit. Sebetulnya ada mata kuliah sendiri, ya, ada mata kuliah sendiri namanya sistematika tumbuhan. Itu diajarkan sebelum ganti ke biodiversitas tumbuhan, itu ada mata kuliah sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan ininya berbeda dengan biodiversitas tumbuhan. Kalau sistematika tumbuhan itu ada apa namanya klasifikasi, sisi taksonomi ada klasifikasi, identifikasi, dan kekerabatan, ya, dan hubungan kekerabatan. Tetapi kalau di biodiversitas tumbuhan, kayaknya kemarin sudah sudah dibahas ini. Di biodiversitas tumbuhan itu kita hanya ambil sedikit saja tentang filogeninya. Untuk mengenalkan ke kalian bahwa ternyata adanya keanekaragaman, adanya keragaman itu dari variasi dulu. Variasi itu dapatnya dari apa? Secara evolusi. Secara evolusi bahwa di sana itu ada variasi. Ya. Kemudian bagaimana kok itu bisa sampai ke ini? Nah, ini kita ambil sejarahnya supaya kalian tahu bahwa ternyata ada sejarah secara evolusi bahwa tumbuhan itu tidak serta-merta ini sendiri saja. Ada kemudian muncul sendiri saja itu tidak. Karena apa? Karena dia itu ternyata berevolusi. Berevolusinya itu dari mana? Ya dari tumbuhan alge itu. Tumbuhan yang Chlorophyta yang makro, tetapi biasanya yang makro ini, yang kara ini tidak dimasukkan di dalam makroalga. Sementara yang namanya kara sendiri itu sebetulnya pijakan antara tumbuhan air dan tumbuhan darat. Dan kara ini kenapa dimasukkan ke dalam itu? Tadi sudah dijelaskan di atas itu. Kenapa kara itu masuk ke situ? Seolah-olah kalau Bu Muni bilang, seolah-olah dia itu sudah ada akar, batang, dan daun.
Akarnya itu bukan akar, dia itu sebagai apa? Hold fast, karena dia itu hanya sebatas menempel saja di substrat, bukan berfungsi untuk mengambil makanan. Karena pengambilan makanan, perolehan makanan di kara itu masih dengan apa tadi? Dengan apa? Difusi. Dengan difusi. Karena dia masih hidup di air. Jadi ada mineral, ada makanan apa-apa lewatnya proses difusi. Tetapi dia seolah-olah sudah seperti tumbuhan. Karena apa? Akar, seperti batang, dan seperti daun. Mana akarnya? Akarnya ya seperti akarnya, bukan akarnya. Seperti akarnya itu jadi hold fast. Kemudian batangnya tadi yang mengkelung itu. Daunnya apa? Daunnya yang itu. Yang di antar intervalnya itu ada yang apa itu mencuat-mencuat, itu namanya seolah-olah, ya. Dari situ kemudian apa yang terkait dengan itu? Nah, masuknya si kara itu masih masuk ke dalam klasifikasinya, masih masuk ke dalam kloropita, masih masuk ke dalam makroalge yang kloropita. Udah jelas? Jelas enggak? Jelas apa masih bingung? Masih bingung, Bu. Berarti yang Rhodophyta itu juga terlibat dalam ini apa enggak ya, Bu? Dalam evolusi tumbuhan. Tadi kan dibilang toh, Rhodophyta kan ininya secara evolusi kan dia itu sendiri. Ya enggak? Tadi gambarnya itu loh. Gambar secara filogeni. Dito tadi toh. Gambar secara filogeni Rhodophyta itu sendiri. Mbak, bentar Mbak. Dito. Nah, ini nih karakter tadi itu, ya. Kita lihat ya, jelas ya. Ini di sini, di ujungnya sini ada yang namanya gumpal itu loh. Gumpalnya itu seolah-olah kayak akar, padahal itu bukan akar. Karena apa? Hanya untuk menempel saja. Hanya untuk menempel di apa? Di substrat. Ya, di substrat. Ini kilo. Ini toh. Ya. Kamu kan tanya yang terkait dengan itu apa, Bu? Rhodophyta kan enggak ya, Rhodophyta itu. Nah, ini toh. Ya. Jadi ini misah sendiri. Secara evolusi ini sudah misah sendiri. Karena apa? Dia punya klorofil. Tetapi hanya sedikit. Hanya sedikit sekali. Dia terpisah dari Chlorophyta. Udah? Di sini jelas enggak? Di sini jelas enggak? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas ya di sini ya? Jelas. Bahwa Rhodophyta itu meskipun dia alge, tetapi apa namanya? Apa tuh namanya tuh? Penyusunnya itu kan dia macam-macam. Nah, salah satu punya klorofil, tetapi dia tidak sebanyak ini, ya, tidak sebanyak yang ada di Chlorophyta. Nah, Charophyta itu adanya di mana? Nah, ini ya, Charophyta ini kan pijakan dari sini ke sini. Nah, ini Charophyta harusnya jangan kayak gini ininya. Ini kayak Embryophyta nih ininya. Ya, Charophyta ini dia di sini kan sudah seperti ada akar, batang, dan daunnya. Padahal meskipun masuknya itu ke sini. Tapi dia itu masih hidup di apa? Masih hidup di apa nih? Masih hidup di apa? Air. Masih hidup di air.
pengambilan makanannya ya sudah melalui proses masih melalui proses difusi. Jelas enggak? Terjawab enggak? Terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Ada lagi yang lain? Ayo. Bu Murni senang kalau kayak gini. Artinya apa? Kelas itu hidup. Bukan hanya Bu Murni tok yang ngomong itu loh. Ya, kelas itu hidup. Ya, kalau ada pertanyaan yang lain, meskipun Bu Murni sudah menyudahi, sudah bilang sudah, tapi kalau kalian itu masih kepingin bertanya, silahkan bertanya, enggak apa-apa. Apakah yang sudah dijelaskan Bu Murni tadi sudah relatif jelas kalian? Jelas, Bu. Jelas ya? Kalau jelas, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Kalau ada tidur ya.